bisa Kiai Ubaid memberikan sebuah closing statement dan Dr. Soleh memberikan closing statement. Tapi sebagai garis bawah bahwa kajian Kiai Imad ini menginspirasi dan membukakan mata bahwa ada sesuatu yang perlu dikaji, terutama pada sosok Ubaidillah. Apakah benar Ubaidillah itu adalah putra dari Ahmad bin Isa atau memang benar-benar terputus? Di situ pangkal persoalannya. Silakan Kiai Ubaidillah. Baik, penelitian Kiai Imad adalah penelitian yang sangat serius dengan standar metodologi yang saya sampaikan tadi, dengan metode tradisional literatur research, dan hal ini memungkinkan untuk bisa dikembangkan dengan masukan Dr. Soleh tadi. Nah, tapi dalam standar sebuah riset, apa yang ditulis oleh Kiai Imad ini sudah memenuhi kualifikasi standar akademik sesuai dengan metodologi yang saya sampaikan tadi. Itu aja, Mas. Terima kasih. Oke, Dr. Soleh, silakan Dr. Soleh. Iya, kenapa saya menyebut bahwa tanpa diriset, saya meyakini bahwa habaib itu bukan duriya. Karena ada hadis kalau nggak lupa saya, bahwa duriya Rasul itu sebutannya hanya syarif dan sayyid. Syarif Husain atau Sayyid Hasan, atau kebalik ya. Nah, itu pertama. Yang kedua, sebutan ini berlaku internasional. Sayyid Alwi Al-Maliki dan macam-macam. Syarif Hidayatullah itu duriyah, udah jelas labelnya itu. Nah, kapan kemudian penggunaan habaib itu datang? Kalau kajian-kajian yang masuk ke kita itu kan abad 18-an. Nah, dari situlah kemudian berkembang. Saya dari sejarah itu kemudian saya menyimpulkan bahwa habaib itu memang bukan duriyah. Nah, ke depan saya ingin Kiai Imad menjaga staminanya untuk lebih serius, karena kalau di level grassroots udah cukup bisa meyakinkan apa yang dipaparkan dalam makalah itu. Tapi untuk masuk ke kampus, masuk ke kalangan akademisi, peneliti yang sebenarnya, dia akan keteteran nanti dari si metodologi. Saya tekankan lagi, metodologi itu adalah mesin yang memproduksi keilmuan, mesin yang produksi teori. Tidak ada teori, tidak ada keilmuan yang lahir dari situ. Kemudian yang terakhir, bahwa ini kan kategori ilmu sosial, kan, social science. Kalau di barat itu yang disepakati ada natural science sama social science, tidak ada religion science. Nah, kalau ini masuk social science, kalau kemudian ini disepakati dengan metodologi yang kuat, hasilnya adalah social law, hukum sosial. Kebenaran sosialnya itu universal. Sama kayak natural law, hukum alam, air itu dingin, api panas, matahari terbit dari timur, itu nanti hasilnya nggak beda antara social science dan natural science, antara social law dan natural law. Makanya kemudian perlu di sini kokohnya metodologi. Tidak bisa kemudian ketika publik awam mengiyakan, serta-merta itu kemudian jadi kebenaran. Keilmuan itu tidak bisa, tidak butuh pendukung. Terima kasih. Oke, keilmuan tidak perlu pendukung, tetapi memang mau tidak mau, suka dan tidak suka bahwa kajian, saya lebih suka melihat ini sebuah kajian ya, kajian Kiai Imad ini menjadi pemantik bagaimana masyarakat, terutama khususnya NU itu mencoba membuka mata bahwa ini memang ada sesuatu yang perlu dikaji. Sebuah kepercayaan yang sekitar 550 tahun ini luar biasa. Kiai Imad melakukan kajian ini sehingga menjadi dampak sosialnya ini sangat luar biasa. Kalau Prof. Ikam tadi malam mengatakan bahwa ini bukan hal yang sepele ketika Kiai Imad membatalkan nasabnya Ba'alawi. Karena ada ekses sosial, ada ekses politik, dan juga tentu ekses ekonomi. Nah, ini menjadi sebuah polemik di arus bawah. Sementara saya lihat di arus bawah gitu kan ya, ada fenomena-fenomena yang habaib, kalau kata Gus Fahrur, Ketua PBNU, memang disadari bahwa di arus bawah itu ada habaib yang kontroversial dakwahnya, sehingga ini memperkuat gerakan-gerakan dalam tanda putih perlawanan terhadap hegemoni spiritual kalau kata Kiai Ubaidillah.